Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Putri Aisyah dengan NIM 245200093 kelas 4C. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sangat indah, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan seorang anak perempuan cantik yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih dikenal dengan sebagai anak yang rajin, baik hati, sopan, dan suka membantu siapa saja. Setiap hari, Bawang Putih membantu ibunya memasak, menyapu rumah, mencuci pakaian, dan merawat taman kecil yang ada di depan rumah mereka. Karena sifatnya yang sangat baik, banyak tetangga yang menyayanginya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, rumah mereka terasa sangat sepi. Ayah Bawang Putih sedih melihat anaknya kehilangan sosok ibu. Beberapa tahun kemudian, ayah Bawang Putih memiliki istri lagi dengan yang berstatus seorang janda dan memiliki anak perempuan yang bernama Bawang Merah. Awalnya, kehidupan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan ibu tiri dan Bawang Merah mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka sangat malas dan suka memerintah. Semua pekerjaan rumah diberikan kepada Bawang Putih. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Bawang Putih sudah bangun untuk menimba air, memasak nasi, mencuci pakaian, membersihkan rumah, hingga mencari kayu bakar. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk santai dan sambil bercermin, ia sering mengejek Bawang Putih. "Dasar anak pembantu," kata Bawang Merah sambil tertawa. Ibu tirinya juga sering memarahi Bawang Putih walaupun ia tak melakukan kesalahan. "Cepat kerjakan semuanya, jangan malas-malas," bentak ibu tiri. Walaupun diperlakukan dengan buruk, Bawang Putih tetap sabar. Ia tidak pernah membalas kejahatan mereka. Dalam hati, ia selalu berharap suatu hari kehidupan mereka akan berubah menjadi baik. Pada suatu hari yang cerah, ibu tiri menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. "Jangan pulang sebelum semua pakaian bersih," kata ibu tiri dengan galak. Bawang Putih pun membawa keranjang besar berisi pakaian menuju sungai. Sungai itu sangat jernih dan dikelilingi pepohonan hijau. Dengan sabar, ia mulai mencuci satu persatu pakaian milik ibu tiri dan Bawang Merah. Saat sedang mencuci, tiba-tiba selendang kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. "Aduh, bagaimana ini?" kata Bawang Putih panik. Ia mencoba mengejar selendang itu, tetapi arus sungai terlalu deras. Bawang Putih sangat takut dimarahi. Setelah mencuci, ia memutuskan mencari selendang tersebut menyusuri sungai. Ia berjalan sangat jauh hingga mulai sore. Kakinya terasa lelah, tetapi ia tidak menyerah. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah gubuk kecil yang sederhana. Di depan gubuk itu duduk seorang nenek tua. "Nak, mengapa kamu terlihat sedih?" tanya nenek dengan suara lembut. Bawang Putih lalu menceritakan semuanya dengan jujur. "Saya kehilangan selendang ibu tiri saya, Nek. Saya takut dimarahi jika pulang tanpa membawanya." Nenek tua itu tersenyum ramah. "Apakah selendang yang kamu cari berwarna merah dengan hiasan bunga emas?" tanya nenek. Mata Bawang Putih langsung berbinar. "Iya, Nek, benar sekali." Nenek itu masuk ke dalam rumah lalu mengambil selendang tersebut. "Aku menemukannya tadi pagi di dekat sungai." Bawang Putih sangat senang. "Terima kasih banyak, Nek." Namun sebelum pulang, nenek meminta bantuan kepada Bawang Putih. "Nak, bisakah kamu membantuku membersihkan rumah? Badanku sudah sangat tua dan sulit bekerja." Tanpa ragu, Bawang Putih langsung membantu nenek itu. Ia menyapu rumah, mencuci piring, memasak makanan, bahkan membantu mengambil kayu bakar. Semuanya dikerjakan dengan ikhlas dan penuh senyum. Nenek tua itu merasa sangat senang melihat kebaikan hati Bawang Putih. Ketika hari mulai malam, nenek berkata, "Anakku, sebagai hadiah karena kamu sudah membantuku, pilihlah labu di belakang rumah." Di belakang rumah terdapat beberapa labu dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar sekali dan ada yang kecil. Bawang Putih memilih labu yang kecil saja karena ia tidak ingin merepotkan membawa labu besar. "Saya pilih yang kecil saja ya, Nak,"
Terima kasih. Nenek tersenyum bangga melihat sikap rendah hati bawang putih. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri langsung marah. Mengapa lama sekali? Namun, kemarahan mereka berubah menjadi penasaran ketika melihat labu yang dibawa bawang putih. Apa itu? Tanya bawang merah. Bawang putih menceritakan semuanya dengan jujur. Ibu Tiri segera mengambil pisau dan membelah labu itu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat isi labu tersebut adalah emas, permata, dan perhiasan yang sangat banyak. Mata bawang merah dan ibunya langsung berbinar karena serakah. Keesokan harinya, mereka menyuruh bawang merah pergi ke sungai dan melakukan hal yang sama. Dengan sengaja, bawang merah menghanyutkan selendang lalu berpura-pura mencarinya. Ia akhirnya sampai di rumah nenek tua itu. Namun berbeda dengan bawang putih, bawang merah bersikap kasar. "Hei nenek, cepat kembalikan selendangku," bentaknya. Walaupun begitu, nenek tetap sabar dan meminta bantuan kepada bawang merah untuk membersihkan rumah. Tetapi bawang merah menolak. "Aku bukan pembantu," katanya sombong. Karena kesal, ia malah makan makanan nenek tanpa izin dan mengotori rumah. Saat hendak pulang, nenek tetap mempersilahkan bawang merah memilih labu. Karena keserakahan bawang merah, ia memilih labu yang sangat besar. "Haha, pasti isinya lebih banyak hartanya," pikirnya. Dengan susah payah, ia membawa labu besar itu pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri dan bawang merah tidak sabar membelahnya. Tetapi ketika labu dibuka, tiba-tiba keluar ular, katak, dan hewan-hewan yang menyeramkan. Mereka berteriak ketakutan dan berlari keluar rumah. Sejak saat itu, Ibu Tiri dan bawang merah mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka sadar bahwa keserakahan dan sifat jahat tidak akan membawa kebahagiaan. Mereka lalu meminta maaf kepada bawang putih. "Maafkan kami selama ini," kata Ibu Tiri sambil menangis. Karena berbaik hati, bawang putih memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka berubah menjadi lebih damai. Bawang putih juga mulai rajin membantu pekerjaan rumah dan tidak lagi bersikap sombong. Mereka akhirnya hidup dan bahagia bersama. Pesan moral dari dongeng di atas yaitu yang pertama, bersikap baik dan sabar akan membawa kebahagiaan. Yang kedua, jangan iri dan jangan serakah terhadap milik orang lain. Yang ketiga, membantu orang lain dengan ikhlas akan mendapatkan balasan baik. Yang keempat, kejujuran dan kerja keras adalah sikap yang terpuji. Yang kelima atau yang terakhir, kita harus meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Strategi yang cocok. Yang pertama, strategi naratif. Yang kedua, strategi ekspresif. Yang ketiga, strategi interaktif. Yang keempat, strategi bermain peran. Yang kelima, strategi visual dan media. Sekian cerita dongeng dari saya. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.